Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film berjudul Sand Sharks. Film ini dirilis pada tahun 2011. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton, cikiu. Di awal film kita diperlihatkan dua pengendara motor yang sedang melaju kencang di atas dataran pasir. Kalau dilihat-lihat, sepertinya mereka ini sedang berada di suatu pulau yang didominasi oleh pasir dan juga perairan pantai. Celakanya, malapetaka pun muncul di saat mereka sedang berpencar, yang dimana salah satu pengendara malah terjatuh dari atas motornya. Disinilah ia sama sekali tidak menyangka bahwa terdapat hewan prasejarah yang mampu bergerak tepat di bawah pasir. Yang lebih tepatnya, hewan itu adalah hiu pasir yang begitu ganas, sampai-sampai pria tersebut langsung lenyap dalam seketika. Nggak lama dari itu, pengendara satunya lagi secara tidak sengaja menemukan helm milik temannya yang tergeletak begitu saja. Tapi bukannya menemukan keberadaan fisik dari temannya, melainkan ia malah melihat sirip hiu yang bergerak menghampiri dirinya. Tanpa ragu, ia pun bergegas untuk tancap gas sambil berusaha kabur. Namun celakanya ia malah kehilangan kendali sampai-sampai terjatuh juga dari motornya. Alhasil hiu ganas itu pun langsung menerkam pria tersebut pada saat itu tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah itu, scene pun berganti dan memperlihatkan bahwa tempat terjadinya insiden tadi merupakan sebuah kota di pulau kecil yang hanya berisikan sedikit penduduk. Biasanya pulau ini hanya dijadikan tempat untuk berlibur baik dalam skala kecil maupun besar. Hanya ada satu orang yang berhak mengatur acara di tempat ini, yaitu seorang pria kaya raya bernama Jimmy. Kebetulan ayahnya memangku jabatan di pulau kecil ini sebagai wali kota yang membuat Jimmy berperilaku semena-mena dan juga seenaknya. Untuk menangani kasus ini, wali kota menugaskan dua orang sheriff yang bernama John dan juga Brenda. Akan tetapi kedua sheriff sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi terhadap kedua pengendara motor. Saking bingungnya, mereka menganggap peristiwa ini merupakan insiden pembunuhan. Walaupun di lokasi kejadian terdapat jejak-jejak panjang dari pergerakan hewan. Tapi wajar aja sih, siapa sih yang bakalan nyangka kalau seekor hiu bisa berenang di bawah pasir. Jadinya mereka pun tidak menutup pantai ini dan masih bisa dikunjungi oleh orang-orang. Di sisi lain, Jimmy terus-terusan merayu ayahnya untuk membuat salah satu acara penghasil dolar. Dari perbincangannya sih, Jimmy berencana mengadakan sebuah pesta terbuka di salah satu pantai bernama Whiteside. Ia tahu betul bahwa ini adalah proyek besar yang bisa menghidupkan pulau ini sebagai pusat wisata. Apalagi acara ini akan dipasarkan kepada kumpulan mahasiswa maupun mahasiswi yang baru saja lulus dari kuliah. Kemudian Brenda yang butuh keterangan mengenai insiden ini pun sengaja menelpon dokter bedah hewan bernama Sandy. Ia sadar bahwa keahlian Dr. Sandy sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan sheriff. Beberapa jam setelahnya, Jimmy datang ke pantai tersebut sambil ditemani oleh ketiga asistennya. Tidak lain, tidak bukan, tujuan dia datang ke sini adalah untuk melakukan survei lokasi yang menjadi spot khusus dari acaranya. Hanya saja, situasi berubah dalam sekejap ketika terdapat salah satu pengunjung yang diserang oleh hiu ganas.
Awalnya mereka tidak percaya mengenai serangan tersebut sampai pada akhirnya hiu itu muncul lagi untuk menyerang pengunjung wanita. Pada hari itu juga wali kota bersama warga setempat pun langsung mengadakan rapat untuk membahas peristiwa ini. Bagaimana tidak? Dalam waktu berdekatan saja sudah terdapat 2 kejadian yang sama di pulau ini. Baik itu hanya tersisa potongan tubuh korban maupun tidak tersisa sama sekali. Di saat perdebatan terus-terusan berlangsung, Dr. Sandy terlihat sudah hadir di tempat itu sebagai penonton. Ia cuma bisa bengong melihat keputusan wali kota yang begitu lambat sampai-sampai baru berniat untuk menutup pantai itu. Luar biasanya, di tempat yang sama juga kembali datang seorang kakek yang mengaku pernah menangkap salah satu makhluk tersebut. Kakek yang bernama Angus menjelaskan bahwa memang benar makhluk yang meneror mereka adalah hewan berjenis hiu pasir. Seketika itu pun kakek Angus menawarkan solusi yang dimana wali kota harus membayar $10.000 agar si kakek berniat untuk membantunya. Tapi wali kota tidaklah percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh kakek itu. Melainkan ia lebih percaya kepada Dr. Sandy yang memulai penelitiannya menggunakan tubuh korban. Ketika waktu sudah berganti menjadi malam, 2 orang pria terlihat sedang berada di tepi pantai menggunakan perahu karet. Dari perbincangannya, mereka disuruh oleh seseorang untuk mencari keberadaan hiu pemangsa. Namun celakanya hiu itu benar-benar menghampiri mereka dan membuat keduanya terceplok begitu saja. Sudah pasti peristiwa itu pun dalam seketika menjadi pusat perhatian bagi Dr. Sandy maupun Brenda, yang dimana dari insiden tersebut hanya menyisakan pergelangan tangan dari keduanya. Lalu Dr. Sandy pun mulai meneliti gigi hiu yang menancap di salah satu tubuh korban. Awalnya ia tidak menyangka bahwa gigi sebesar ini memiliki struktur yang sama dengan gigi anak hiu. Bahkan gigi ini belum sepenuhnya bertumbuh walaupun ukurannya sendiri sudah termasuk besar di golongannya. Di saat yang bersamaan, John mendapatkan kabar dari Brenda bahwa seseorang berhasil menangkap seekor hiu. Dari kabar itu, John bersama Sandy pun langsung bergegas untuk melihat hiu apa yang sudah ditangkap. Namun setelah dicocokkan lebih lanjut oleh Dr. Sandy, terbongkar sudah bahwa hiu yang ditangkap merupakan hiu putih biasa. Itu semua terlihat dari giginya yang sangat kecil, meskipun hiu putih ini sudah termasuk hiu dewasa. Berbeda dengan hiu yang dicari dengan struktur gigi besar dan juga masih tergolong berusia muda. Di malam harinya, Jimmy ditangkap oleh Brenda karena terbukti menipu serta membayar orang untuk menangkap hiu palsu. Mengetahui hal itu, John pun langsung bertindak tegas kepada orang suruhan Jimmy yang mencoba untuk kabur. Sudah jelas kedua orang yang tewas di perahu karet juga merupakan suruhan dari Jimmy sendiri. Di tempat yang sama, Dr. Sandy terlihat sedang melakukan sebuah eksperimen, yang dimana ia sengaja menaruh tetesan darah di sekitar pasir untuk memancing hiu-hiu tersebut. Benar saja, gak lama dari itu terlihat sirip hiu yang mulai muncul mengitari dirinya. Keadaan itu pun membuat mereka yang lagi berdebat sampai tidak fokus karena John berniat untuk membantu Dr. Sandy. Setelahnya, ayahnya Jimmy pun langsung melarang anaknya untuk membuat pesta di pantai ini. Namun tiba-tiba ia malah disergap oleh hiu ganas karena sudah membuat getaran secara tidak sadar. Ditambah lagi orang suruhan Jimmy yang sedang mabuk malah berada di tengah pantai sambil menggunakan handphone. Awalnya sih ia berniat untuk menghubungkan kabel listrik di pantai tersebut. Tapi siapa sangka ia berhasil membuat hiu yang memakannya langsung meledak begitu saja. Pada esok harinya, Jimmy tidak ingin kehilangan momen dan ia begitu semangat untuk mengadakan acaranya, apalagi hiu pasir yang selama ini meneror mereka sudah terlihat hancur berkeping-keping. Di lain situasi, Dr. Sandy menemukan kesimpulan baru setelah meneliti potongan tubuh dari hiu tersebut.
Ia menjelaskan besar kemungkinan bahwa hiu ini merupakan anak dari induknya yang masih menyembunyikan diri. Tapi ia sendiri tidak tahu pasti berapa lama makhluk ini sudah berkembang biak. Sampai-sampai mereka mempunyai kemampuan hidrodinamis serta mengurangi gesekan untuk berenang di pasir. Gawatnya, Jimmy sama sekali tidak ingin membatalkan acara miliknya, terlebih lagi tanpa kehadiran ayahnya yang menjabat sebagai wali kota. Jimmy makin seenaknya dan juga bertindak egois. Pada awalnya sih memang benar acara berjalan lancar-lancar aja karena semua pengunjung terlihat senang. Sampai suatu ketika salah satu pengunjung tiba-tiba dicaplok oleh hiu pasir dan membuat kerumunan menjadi ricuh. Hebatnya kali ini hiu yang meneror bukan hanya satu ekor melainkan ada 5-6 ekor. Sudah jelas semakin banyak orang yang berlari semakin banyak pula getaran yang dihasilkan. Kalau kayak begini sih tinggal menunggu waktu aja bagaimana orang-orang itu bisa selamat. Bahkan Brenda sendiri pun menjadi salah satu korban di pantai itu sampai-sampai ia kehilangan separuh tubuhnya. Udah pasti gak ada harapan lagi bagi Brenda untuk tetap hidup dalam kondisi organ-organ yang lepas seperti itu. Di sisi lain, Dr. Sandy dan juga John masih berada dalam situasi sulit karena kumpulan hiu sedang mengincar mereka pada saat ini. Mau nggak mau, mereka berdua pun harus berdiam diri di atas batu sampai menunggu datangnya pertolongan. Dan beruntungnya dalam keadaan terdesak seperti itu, kakek Angus sudah tiba di pantai White Sand. Alhasil kali ini yang tersisa hanyalah mereka berempat saja yang akan menjadi penentu di pulau ini. Kebetulan Dr. Sandy mempunyai ide cemerlang yang dimana ia berkata bahwa hiu-hiu itu akan tertarik dengan pusat getaran di atas pasir. Dengan kata lain, di tempat inilah mereka akan menggunakan berbagai speaker untuk memancing kumpulan hiu. Apalagi Dr. Sandy masih memiliki beberapa tetesan darah segar yang bisa ia gunakan. Sebagai penutup, kakek Angus menegaskan bahwa ia akan menghabisi hiu-hiu pemangsa menggunakan flamethrower bersuhu 2000 Celcius. Tidak perlu waktu lama, terlihat kumpulan hiu pasir sudah mengitari zona getaran dan mencium bau darah. Sialnya, sambungan speaker itu malah terputus secara mendadak yang tentunya membuat Jimmy nekat untuk pergi ke sana. Namun sayang, Jimmy benar-benarlah tidak berguna karena ia tidak mampu berbuat banyak pada saat itu. Jadinya ia pun pasrah dengan keadaan dan tewas menjadi santapan hiu pasir dalam seketika. Pada kondisi seperti ini, kakek Angus langsung memanfaatkan flamethrower-nya untuk membakar hiu-hiu itu, yang dengan suhu 2000 Celcius sudah pasti kumpulan hiu langsung gosong dalam sekejap. Dari sini mereka mengira bahwa semua masalah sudah selesai dan mereka bisa berbahagia. Namun tidak, setelah induk dari semua hiu pasir mulai terlihat memunculkan diri. Bisa dibayangkan induknya bukan lagi berenang di bawah pasir, melainkan berenang di dalam perbukitan. Kalau dari sini sih, nalarnya udah kelewat batas ya, sampai-sampai gue nggak bisa berkomentar lagi. Tapi hebatnya entah bagaimana John bersama Dr. Sandy berhasil meledakkan hiu tersebut dan film pun berakhir. Pada dasarnya, sequel dari film ini harus gue akui masih jauh di batas rata-rata. Ya wajar aja sih, dana yang dikeluarkan untuk produksi tidaklah memadai alias low budget. Meskipun begitu, gue tetap apresiasi untuk film science fiction yang berani tampil beda dari film hiu pada umumnya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slap bell.